Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih. Pagi hari ini, sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, biarlah kita memulainya dengan sedikit merenungkan firman Tuhan sebagai bekal hidup kita pada hari ini bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami mau sedikit merenungkan firman-Mu sebagai bekal hidup kami pada hari ini, supaya menguatkan kami hidup bersama Tuhan dan tidak berbuat dosa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini adalah diambil dari Ulangan pasal yang ke-15. Dari bacaan yang kita baca, ada beberapa hal yang diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada setiap orang percaya. Yang pertama adalah soal utang piutang. Bangsa Israel yang memberikan hutang, setelah pada tahun ke-7 mereka harus melunaskan hutang itu, sehingga hutang walaupun belum terbayar dianggap lunas. Yang kedua, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel bahwa jikalau ada di antara mereka ada saudaranya yang miskin, mereka harus membantu saudaranya yang miskin dengan sukacita, dengan secukupnya, sehingga saudara yang miskin itu bisa memperoleh kehidupan yang layak. Selanjutnya, kita juga diingatkan jikalau ada saudara mereka yang miskin dan mereka menghambakan kepada saudaranya menjadi budak, maka budak itu pada tahun ke-7 mereka harus dibebaskan merdeka dan mereka harus diberikan bekal yang cukup supaya mereka di dalam kehidupan mereka selanjutnya bisa layak melangsungkan kehidupan mereka. Tapi jikalau mereka merasakan kehidupan mereka bersama saudaranya sebagai budak, mereka merasakan kehidupan yang layak dan mereka tidak mau dilepaskan, maka saudaranya itu harus menjadikannya budak seumur hidup dan memberikannya kehidupan yang layak, supaya dengan kasih yang dia berikan ini, Tuhan menjanjikan berkat-berkat Tuhan yang indah kepada mereka. Dan demikian juga ada satu hal yang diingatkan kepada bangsa Israel, yaitu persembahan sulung. Setiap binatang sulung ataupun hasil tanaman yang pertama, mereka harus menyerahkannya kepada Tuhan untuk mengingatkan bahwa manusia hidup harus mengutamakan Tuhan dalam hidupnya dan juga perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya. Dengan demikian kita bisa mengingat selalu bahwa dalam kehidupan kita selalu ingat akan Tuhan, selalu mengutamakan perintah-perintah Tuhan agar kita tidak jatuh dalam dosa dan durhaka kepada Tuhan. Sebaliknya kita juga diingatkan jikalau ada binatang-binatang yang cacat dari yang sulung, biarlah itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan, karena itu menandakan kita tidak menghormati yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita harus mengutamakan Tuhan dan segala perintah-perintahnya. Dan perintah yang utama adalah
bagaimana kita mengasihi sesama kami yang dinyatakan dalam memberikan pembebasan hutang setelah 7 tahun dan membebaskan budak-budak setelah 7 tahun, ataupun mereka menjadi budak tapi harus dipelihara dengan baik. Biarlah itu mengingatkan kita bagaimana setiap hari kita mengutamakan kehidupan yang di dalam Tuhan dan mengutamakan perintah-perintah Tuhan, sehingga sepanjang hidup kita di dunia ini kita selalu bisa berjalan dengan Tuhan dan memperlihatkan kehidupan yang penuh kasih dengan Tuhan, sehingga kita bisa memperlihatkan dalam kehidupan kita orang-orang yang belum percaya, mereka melihat kehidupan yang indah bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah kami diajarkan 2 hal. Yang pertama, bagaimana kami mengutamakan Tuhan dan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kami. Dan yang kedua adalah bagaimana kami mengasihi saudara-saudara kami yang kekurangan, memberi bantuan kepada mereka, karena Allah adalah kasih, dan kasih itu harus kami nyatakan di dalam praktis kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.